Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina fa innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Asbahna wa asbaha mulkulillah walhamdulillah la syarika lah. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Ibu-ibu ingkang dahat kinabekten, saya pakai bahasa biar sahabat saya agak pusing terjemahkan. Bapak ingkang satu kalau hormati, para alim, para ulama, para satid yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, terutama sahabat saya Ustaz Alfian yang Allah takdirkan beliau tergerak hatinya ikut mendatang ke tempat atau ke masjid kita, dan saya juga tidak nyangka ketemu mestinya isi beliau. Bapak Ibu, salam dan salam monggo kita terangkan kunjung Nabi panutan kita, Rasul kita, tauladan kita, Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, wekdal ingkang pinaringaken dhateng kula watawis sekawan dosa gangsal menit mugi cekap agem mengaturaken bab-bab ingkang bermanfaat, bermakna. Dan saya bahasa campur rumah gitu. Karena asli wong Solo dan rambut lucu kita ya orang. Baik Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, masjid jamaah dakwah. Masjid jamaah dakwah ini adalah kalau meminjam istilah zaman Pak Harto ini tritunggal, bukan asas tunggal, ini tritunggal. Jamaah masjid jamaah dakwah niku tiga perkawis, tiga perkara yang masing-masingnya tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Dan umat Islam harus merawat tiga komponen ini dalam kehidupannya: merawat masjid, merawat jamaah, dan merawat dakwah. Karena kadang umat tidak merasa penting untuk merawat dakwah, sehingga ketika ada pembelokan pemikiran, disorientasi kehidupan, pembelokan dalam beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bahkan bernegara, karena dakwah tidak berjalan dengan baik, akhirnya kita tiba-tiba kecolongan. Dan kita selalu kecolongan, ini mestinya ada hal yang salah. Kita kecolongan punya pemimpin yang tidak amanah, yang tidak cinta
rakyat yang tidak cinta Islam. Ini kecolongan, Pak. Tapi di berbagai tempat kita suka kecolongan. Kenapa tidak dirawat dakwah itu? Nah, saya akan mulai dari 3 aspek ini: masjid, jamaah, dakwah. Masjid, umat, dakwah, dan tarbiyah. Jadi 3 komponen ingkang kedah kita rawat. 3 perkara yang mesti harus diperhatikan dan dirawat oleh kaum muslimin. Yang pertama masjid. Perkawis fisik, itu kita tidak meragukan hari ini banyak masjid di berbagai tempat yang bangunan fisiknya itu megah. Nur Mirah sendiri saya meyakini tidak tampil glamor karena mempertahankan klasiknya, betul? Ini saya menduga saja. Kan klasiknya dibangun dirubah ke klasiknya hilang, mungkin begitu. Masjid-masjid sekarang berdiri di berbagai daerah, masjid-masjid berdiri di berbagai tempat dengan kondisi bangunan fisiknya sangat luar biasa megah. Masajidahum amirah wa hiya qurab minal huda. Masjid berdiri megah di berbagai tempat. Ning masjid kalau sepi saking pitedan, sepi saking petunjuk, sepi dengan kegiatan dakwah. Kalaupun ada dakwah yang tidak tersistem, kalaupun ada dakwah yang tidak berkurikulum. Kelemahan kita salah satunya adalah dakwah kita tidak punya kurikulum. Dakwah mengalir terus, tapi tidak ada step by step yang kemudian dievaluasi. Dakwah kita dari dulu hingga sekarang yang berkutat masalah-masalah ingkang kadang-kadang bukan tidak penting, ning wis ora wayahe wong Islam iki utur perkara salat ki Fatihah di basmalah diwaca banter utawa Allah iki utur perkara niku. Wong Islam iki utur tarwih iki salat sapa 23. Kok orang utur wong Islam kok dolan tarwih iki piye? Sing tarwih 11 ya biar berjalan 11 rakaat, yang tarwih 23 biar berjalan 23. Sing diurus awake dhewe karena kita punya sense of dakwah. Niku sing ora do tarwih kuwi diurus niku. Betul? Terus. Kok lek dulu sing tarwih beda terus do dadi gesekan, sing ora wong Islam orang tarwih, kok kenapa tidak kita pikirkan? Nanti yang bukulun sudah tidak zamannya lagi karena sudah selesai zaman Imam Aimatul Madani, sudah selesai di zaman para ulama-ulama terdahulu. Mereka bertasamuh, mereka bertoleransi dalam perbedaan-perbedaan seperti itu, dan kita diajari dalam kajian fikih mereka. Kok saya ini jadi perkara yang selalu diaktualkan? Ya, bukan tidak penting diilmui, silahkan diilmui, tapi cukup diilmui dan tidak perlu diperdebatkan karena perdebatan sudah selesai di tangan para ulama. Sementara kita bukan ulama, terutama saya, ya bukan ulama. Nah, orang ulama ya saya debat. Sebenarnya orang ulama kok debat itu mesti pun debat usir. Sing debat dia para ulama, kita yang jauh. Saya debat, yang bukan ulama itu tidak usah debat. Kita mau mengikut pendapat ulama yang mana, ayo kita ikuti. Yang ini ikut pendapat ulama yang mana, biar mengikuti.
tapi bahwa seorang muslim, orang beriman, innamal mu'minuna ikhwah. Wong iman ki sedulur, al muslimu akhun muslim. Wong Islam ki sedulur wong Islam. Pertanyaan saya, antuk muncul Bu? Orang jam pinten? Jam 3. Orang Islam niku pas seduluran sak lawase nganti tumeka akhirat. Bersaudaranya kita selamanya sampai yaumul kiamat. Sepakat Bu? Bu? Sepakat? Berarti kabeh wong Islam niku sedulur. Kita ini bersaudara. Kalau kita bersaudara, maka mestinya kita mengeliminir perbedaan-perbedaan, apalagi perbedaan-perbedaan yang sifatnya istihadiyah, perbedaan-perbedaan yang sifatnya furu'iyah. Itu kita eliminir, kita tekan. Diilmui iya, tapi diperdebatkan tidak. Diketahui iya, tapi kemudian dijadikan sebagai alat justifikasi bahwa hanya kelompok kita yang benar, hanya kelompok kita yang ahlu sunnah, kemudian yang lainnya ahlul bid'ah, ahlul ahwa wal bid'ah, bahkan ahlul nar, na'udzubillah. Kalau kita cuma berpendapat berpegang kepada salah satu istihad ulama, niku mboten ateges tiyang Islam yang berbeda dengan kita. Wong Islam sing beda karo awake dhewe niku terus berarti kita vonis ahlul bidah wal ahwa, ahlul ahwa wal bidah, apalagi ahlul nar niku mboten dipun keparengaken, tidak seyogianya. Wong Islam niku seduluran sak lawase mukane akhirat. Maka kita diajari oleh Nabi kita supaya hati kita dicondong kepada kaum muslimin, supaya hati kita dekat dengan kaum muslimin. Hum ikhwanuna wa nahnu ikhwanuhum. Kita saudara, mereka saudara kita, dan kita adalah saudara mereka. Salah satunya adalah kita lazimi berdoa kepada Allah Ta'ala setiap saat untuk kaum muslimin. Apalagi gerakan-gerakan dakwah mereka Pak, yang tadi merawat dakwah. Nek subuhan kados ngaten niki Pak, itu berjalan bukan hanya sebulan sekali, bendino. Perkara dundung sayur gampang, tawang mangku jeke sayur. Betul? Mungkin nek pun bendino ora mung dundung sayur. Setiap hari kita bisa subuh berjamaah, investor akhiratnya semakin banyak, mungkin sing ditunggu NMAX. Siap menerima NMAX? Orang gur gimana? Sayur kan manfaat, NMAX ya lebih manfaat. Bisa kok. Nenek kopian NMAX mungkin. Oke, kembali ke tadi Pak. Jadi waktu sebelum wujud persatuan dan kesatuan umat, kita saling support minimal donga. Kalau ini nek donga, salah satu yang saya doakan itu panjenengan semua Pak, Bapak Ibu. Kulo dereng tepang panjenengan tangga yudu sedulur ning beda Pak Cici mbok. Gitu Pak. Awak jadi sedulur ning siji bapak beda mbok. Tapi sedulur. Saya nggak pernah sawung dengan panjenengan, tidak pernah bermuamalah apa, tapi saya setiap hari berdoa kepada Allah Ta'ala. Minimal dengan doa umum yang saya
Allah Ta'ala paring pangapura dhateng dosanipun kaum muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Niki dalam rangka mengaitkan hati, mengoneksikan hati, pikiran, perasaan kita. Nopo maneh kula matur, ketika ada gerakan-gerakan keumatan, gerakan-gerakan dakwah. Indonesia Alfi itu menginisiasi gerakan subuh gabungan, gerakan subuh milenial pemuda Indonesia. Kemarin yang terakhir di UMS di Masjid Hajjah Sultan bin Rais, yang hadir benar Pak, para panitia. Saya tahu kata panitia sekitar 7.000, karena mahasiswa diwajibkan sekitar 1.000, saya 500, yang lain dari luar. Targetnya nanti bulan Muharram tahun baru Hijriah 1445 Hijriah, gerakan subuh milenial pemuda pemudi remaja Solo Raya, Solo Jawa Tengah. Targetnya berapa? 1 juta, insya Allah. Itu dalam rangka merawat masjid dan terutama subuh. Subuh itu memiliki arti yang sangat krusial bagi kehidupan seorang muslim. Kalau subuhnya bisa dikerjakan, insya Allah Pak, ya, dengan sholat subuh ini kita akan terinspirasi untuk berprestasi dalam berbagai aspek kehidupan sesuai dengan bidang dan kemampuan kita. Nek wong Islam digede-gede iku turu, insya Allah Pak. Adanya di sini mana muadzin tadi? Pak Harun. Mana muadzinnya? Nek ada beri taslim mawi taslim subuh dah Pak Zul. As-salatu khairun minan naum. Oh enggak. Adzan pertama enggak juga. Ya enggak apa-apa, itu perkara enggak perlu diperselisihkan. Yang masih pakai as-salatu khairun minan naum ya enggak apa-apa. Yang enggak pakai ya enggak apa-apa. Yang penting si adzan. Nah, adzan itu masalah. Karena masjid itu yang salah satu harus dikembangkan dan dikumandangkan. Ini persoalan adzan Pak. Hari ini kita masih bisa mengembangkan adzan, kembangkan adzan. Gitu. Nah, saya kira cocok kalau suara adzan ya sudah kira cocok mau ngapain ini mayoritas umat Islam di sini. Nah, adzan korlon-lon begini orang masuk akal menurut saya. Tiang kilo enter di kalau enter seruan dari adanya kon mix dalam apa begini dalam saja, speaker dalam saja, itu malah ditambah sama niku toa 7 penjuru angin biar sengaja dapat. Wah, dan niku panggilan orang supaya sholat. Wong diaturi, ditimbali, diceluki, wae orang makan kok masih ngelilon-lon. Gitu. Harus gitu kan? Hayya 'alas shalah niku isi enten sing semuanya mboten wong Islam. Ada. Ning piye atau ngene? Diaturi hayya 'alas shalah, ayo sholat. Masih ada umat yang belum terkena, apalagi dari bangkit. Hayya 'alal falah bukan hanya ayo sholat, ayo menuju kepada kemenangan, menuju kepada kejayaan falah, kemimpinan, kesuksesan. Orang mau dunia tapi akhirat. Kadang hingga derek tergerak. Dan dalam membawa di masjid ini benar-benar kita milih dengan baik.
sebuah buku terjemahan milik teman saya, gitu, terbitan Akwam itu ada menerbitkan buku Misteri Sholat Subuh. Di situ ada sebuah nukilan pernyataan orang Yahudi yen subuhane wong Islam kuwi durung bisa kaya Jumatane wong Islam, orang bakal bisa ngalahke wong Yahudi. Ketika subuhan kita belum seperti sholat Jumatnya, maka orang Islam tidak mungkin bisa mengalahkan orang Yahudi. Pak, ini mesti ngomong Yahudi. Bagaimana kita harus merespon? Mari kita subuh jamaah kita benar-benar kita tegakkan di berbagai tempat, Pak. Banyak, kalau tidak bisa dibilang mayoritas masjid-masjid kita ini dari tegak sholat 5 waktunya, terutama belum jejak sholat subuh berjamaahnya dibandingkan dengan mereka yang tidak ke masjid. Betul? Betul? Kalau memang pernyataan saya ini salah, silakan kita survei di Solo Raya atau di Kondian Solo saja. Kita coba survei keliling, ada di Kondian ini ada berapa ratus masjid. Dari beda kan, Pak Zul? Nah, kelemahan kita berikutnya adalah kita ini lemah dalam soal database. Kita punya kekuatan apa? Kita nggak punya data, Pak. Masjid itu salah satu kekuatan kita, modal kita. Kita nggak punya data. Solo Raya jadinya berapa? Dicatat lagi yang jamaahnya sholatnya sampai 5 sholat masjid mana saja. Ada nggak di kota Solo ini sholat subuh niku rangkap jabatan? Maksudnya muadile yang di imam ada nggak kira-kira? Oh banyak, Masya Allah, banyak semua tuh Bu. Oke Pak, masjid. Mari kita makmurkan masjid kita. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Wong sing makmur di masjid kuwi wong iman. Orang beriman adalah yang memakmurkan masjid. Kalau ada orang yang mengaku beriman dan tidak mau memakmurkan masjid, maka imannya dipertanyakan, layak dipertanyakan. Ayo perlu survei. Yang saya tahu dia dikeliling kalau subuh, cari tempat mana sambil mendatang. Ada beberapa masjid kita datangi, kita sebar tim, Solo Utara siapa, Solo Timur siapa, Solo Selatan siapa, Solo Barat siapa, dan tidak terlalu lama, tapi semua datangi dan didata berapa sholatnya. Kita akan lihat kekuatan umat Islam. Kalau subuhan umat Islam itu di Solo Raya ini, di kota dia Solo, itu sudah penuh semua, Pak. Wali kotanya mesti muslim yang orientasinya untuk menegakkan Islam itu pasti terpilih. Nek orang ya orang mungkin. Boleh dari subuh dulu. Maka keren di gerakan subuh gabungan ini Pak. Lanjutkan. Saya akan sumbang. Di sini saya berubah. 1 juta umat tidak kumpul. Masjid ini strategis. Masjid adalah institusi paling netral di muka bumi, Pak. Selain bahwa masjid itu tempat yang paling mulia di muka bumi, maka mestinya umat Islam betul-betul konsen, bener-bener pripun carane masjid awake dhewe niku bisa kados Joko Karya, kados Al-Falah Sragen. Ya, mereka sudah mulai menerapkan konsep 3M. 3M itu 3 miliar, Pak. Mereka tidak berambisi mengumpulkan dana, tapi mentasarufkan dana. Dan yang ditasarufkan berarti ya ada dana yang masuk. Terus mereka 3M. M yang pertama itu makan. Konsep masjid Al-Falah Sragen yang cukup viral itu konsep 3M. M yang pertama makan. M yang kedua makan. M yang ketiga makan. Orang mau makan kan melulu, tapi makan,
Indonesia itu biasa makan 3 kali, terutama orang Solo, Jawa. Ini macam ini 3 Pak. Esok, awan, sore, tur butuh sego. Makan nasi, di kayak esok wis kumpul nek ono dahar nasi itu, urung malam, udah makan. Oke Pak, ya, ini masjid. Monggo nanti karena kita terbatas, kita maksimalkan, kita berdayakan masjid-masjid kita, sholat 5 waktu yang tegak, kemudian kita hiasi dengan berbagai acara seperti ini. Kemudian yang kedua jemaah, masjid megah itu perlu, masjid megah boleh. Ini nek nggo diisi jamaah. Masjid hanya menjadi prasasti, masjid hanya menjadi sebuah bangunan, masjid hanya menjadi sebuah monumen. Ampun ngantos kita bangun masjid, tapi mboten dipun iseni kalih jamaah. Nah, ini PR-nya adalah ini Pak, umat Islam saya lihat kalau bangun masjid kompak, kalau bangun masjid semangat. Tapi berikut harus mengisi masjid dengan jamaah yang banyak, ini persoalan. Perjalanan yang paling jauh dan melelahkan itu perjalanan ke masjid. Buktinya apa? Buktinya banyak orang yang bisa menempuh perjalanan ke luar negeri, ke kota lain, ke tempat yang jauh, berbayar, bertenaga, berwaktu dan bersebagainya. Itu ditempuh. Tapi masjid yang jarak antara rumahnya dengan masjid itu hanya sekian puluh meter, paling bantu sekian ratus meter, tidak mampu ia datangi. Kenapa? Ya mari kita jamaah, ini kita hidup ya, Pak. Kita butuh jamaah. Maka perlu data kalau kok dunia masjid ini Pak. Kita perlu juga belajar. Mungkin tidak harus Joko Karyan biar Joko Karyan, Nur Mirah adalah Nur Mirah. Kita punya pola sendiri, kita punya kreativitas sendiri. Tapi yang penting adalah bagaimana jamaah ini bisa kita bawa ke masjid. Sebab nek wonten masjid niki pun wonten organisasi, pun wonten partai, pun wonten komunitas dan kelompok lainnya, yang ada adalah jamaah sholat. Dikomando oleh Pak Imam, Allahu Akbar, semua Allahu Akbar. Falsafah sholat jamaah kalau bisa kita bawa dalam realitas kehidupan, kita bawa dalam realitas masyarakat, realitas politik kita, subhanallah. Kita sholat itu dipimpin seorang imam. Gerakan kita sama. Imam salah, subhanallah, kita ingatkan dengan cara yang baik. Sholat jamaah dan membangun kekompakan, kebersamaan. Makanya membangun jamaah, kita hadirkan sebanyak mungkin jamaah di masjid-masjid kita. Bensin bangun masjid itu ganjaran ini semakin melimpah ruah. Nah, semakin banyak yang sholat berjamaah di masjid, semakin banyak yang tilawah Quran di masjid, semakin banyak yang mendalami ilmu agama di masjid, semakin banyak digunakan untuk koordinasi dan konsolidasi keumatan dalam urusan-urusan yang membawa kepada kemaslahatan. Masjid akan semakin bersinar. Maka bawa jamaah ke masjid. Kita butuh jamaah. Namun ngantos bahwa fenomena burungan. Saya pernah ngisi kesakit di Gondang sana Pak. Itu keluar takdir tadi Pak. Ustaz kulo wangsul tergusuk saking Jakarta niku pengen relax lah, santai ibadah, memperdalam ibadah, perbanyak ibadah. Ini malah tuh mriko kulo ke Jakarta ini pemborong, kulo langsung ke kampung di Gondang sana Pak sakit. Kalau tuh pergi sakit di pemborong ini beda. Di kalau ke Jakarta pemborong duit akeh, tapi kalau borong bentuk duit. Lah borong ada di mau. Kalau ini cari guruku anjir kelas ini kadang-kadang borong jadi ini maaf.
Itu masih banyak yang terjadi di PR kita, Pak. Mari jamaah kita bawa ke masjid. Jangan berjamaah hanya di mal-mal, jangan hanya berjamaah di pasar-pasar, jangan hanya berjamaah di alun-alun, di stadion-stadion dan sebagainya. Mari kita berjamaah di masjid. Kenapa jemaah tidak tertarik masjid? Tapi kenapa masjid tidak punya daya tarik? Kalau Kanjuruhan aja bisa menghadirkan 42.000 jamaah. Jamaah seperti jamaah sepak bola, imamnya diwasiti. Ya bal-balan Kanjuruhan itu loh, mesra mentang itu. Bal-balan jam barang isak jam 8 Pak. Niku sing teko ning lapangan gitu Pak. Kuwi jam 10 esuk. Iya Pak. Makanya banyak yang mati-mati itu mungkin juga makannya enggak ada sebagainya bikinnya rumah. Ya. Kacau baru seperti itu. Apakah itu baik desain baik dan sebagainya kita tidak tahu, tapi patut dicurigai. Ukur bal-balan itu ada dari mati-mati 100 saya ketat tuh kira mampu fiknya kita tidak tahu karena belakang-belakang masuk dia mati lagi. Kenapa untuk acara seperti itu jamaah kita rela? Mereka yang datang sana orang Islam. Kenapa tidak memilih untuk datang sholat subuh berjamaah dengan pasar murahnya, dengan voucher? Saya benar itu. Udah ke masjid dapat pahala, sholat 2 rakaatnya saja khairum minad dunya wa ma fiha. Sholat 2 rakaat sebelum subuh aja lebih baik daripada dunia dan isinya. Apalagi subuhnya. Mengapa ini tidak punya daya tarik? Mengapa kalah dengan sepak bola? Harus bayar, keluar waktu panjang, yang akhirnya mati. Mungkin itu sesuai dengan saya pernah baca slogannya orang Solo. Tidak tahu orang mana, pokoknya saya pernah di Kota Solo itu ada cewek yang saya tahu cewek karena rambutnya panjang, kostumnya kayak cewek. Saya di belakang pas saya naik motor Pak, habis khutbah dari Kota Solo mau ke saya ini rumah saya sebelahnya bandara, utaranya bandara. Ada wanita pakai kaos Pasopati 1923, itu tidak masalah. Tapi bawahnya ada tulisan, nganti mati aku tetep belo Pasopati, batinku mutiara. Anu entah menawa aku hati loh dari orang satu yang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Pak lillah. Wah ini nanti mati belum aku batin itu memang mana batin orang tak. Oke, Bogor Pak. Kenapa Kanjuruhan bisa menghadirkan 42.000 jamaah? Karena Pak Nur Mirah hanya 1.000 itu. Ada nggak 1.000? 1.000 kurang 01 ya. Lebih lah. Ada apa? Itu Pak. Berarti edukasi kita yang ketiga Pak, dakwah kita mungkin belum menyentuh persoalan keumatan. Dakwah itu Pak, kalau saya memahami dakwah itu dua aspek penting. Moga berada ini didiskusikan setelah dia. Dakwah itu yang harus dicapai itu 2. Satu, tabligh risalah wa nasihah umat. Yang pertama, dakwah itu menyampaikan risalah, menasihati umat, memperbaiki umat. Iya, dari ilmu, pemikiran dan sebagainya. Tapi yang kedua, dakwah itu memang harus bisa berikan mengurai dan menyelesaikan masalah. Bukan sekedar menyampaikan risalah, tapi juga harus bisa menjawab dan menyelesaikan masalah. Dakwah kita hari ini mungkin baru tabligh risalah, baru pada tahapan menyampaikan
ajaran Islam. Dakwah kita masih kalah dengan gerakan orang-orang komunis. Mereka datang membawa, makanya tadi konsepnya makan. Ini salah satu solusi. Di masjid saya Al-Hikmah itu baru makan siang. Tapi saya pernah mendengar pernyataan ada pengusaha properti yang bangun. Akhirnya ke masjid Al-Hikmah pas waktu itu ada makan siang. Ya, dia tergerak hatinya besok duhur datang lagi karena dia sedang mulai usaha baru, sedang kolek. Dia kalau mau makan siang di tempat kerjanya harus keluar uang ke masjid Al-Hikmah di pasarnya makan siang sampai berkali-kali. Itu istilah orang Jawa keretu sampai tersampaikan kepada orang bahwa alhamdulillah di Al-Hikmah ada program makan siang, sehingga saya bisa mengurangi pengeluaran untuk makan dari korek dia ke masjid, sholat di situ, makan siang di situ. Ya. Nurmila saya bikin strategi dekat jalan di dekat perkampungan, ya dekat tempat usaha-usaha dan sebagainya, mari dikocek seperti itu Pak. Masuk jamaah yang terakhir dakwah. Dakwah itu bukan sekedar menyampaikan risalah, tapi dakwah itu harus mampu mengurai masalah umat. Apa masalah umat? Mari kita identifikasi. Banyak masalah umat ini Pak. Ya. Apa masalah umat Islam ini? Banyak sekali. Masalah kepemimpinan, ya, masih tentang peran dalam pembebasan, masalah ekonomi, masalah persatuan, gitu. Masalah di dunia pendidikan, masalah di politik kita hari ini selalu menjadi korban. Ya, betul. Bapak Ibu, ingkang dipun rahmati lan dipun muliakan Allah Ta'ala. Ya, waktu yang disampaikan ke saya sudah habis, tapi saya ingin closing. Kalau tadi kasih Bapak Ibu, usaha panitia, usaha takmir masjid ngamotenaken gerakan subuh kados enjang menika, pasar murah, voucher sayur dan lain sebagainya, niki pantas dan patut kita acungi jempol, kita apresiasi. Monggo kita semua. Laksaran kula, atur kula nek saged dipun mestani nasihat kula dhateng para panitia, para takmir masjid, ojo kesel dadi wong bener, ojo leren tumindak dadi wong becik. Ojo kesel dadi wong bener, ojo leren dadi wong becik. Wong apik wong becik. Nek sampeyan kesel dadi wong bener, dadi wong apa? Nek sampeyan leren dadi wong apik, dadi wong becik, dadi wong apa? Sakniki slogan nek biyen jane becik ketitik ana ketara, niki sakniki miturut kula pun mboten pas. Sakniki niki mboten becik ketitik ana ketara. Ning sakniki justru ora saben becik ketitik lan ora saben ana ketara. Ning tetep tumindak becik najan ora ketitik lan ojo tumindak ala najan ora ketara. Tarono bodho ora sebenarnya. Lanjut ya ora kok. Terjemahannya di mana gitu. Ini saran kula sebatas mungkin saged istiqomah gerakan subuh berjamaah masih berpira saged linangkung rembaka manfaatan maslahataken umat mugi linangkung kathah. Lan kula dongaaken mugi-mugi aktivitas enjang menika estu dipun berkahi dening Allah Ta'ala. Mengatur Bapak Ibu sedherek ingkang saged kawula aturaken wonten kesempatan enjang menika sampun wanci salat subuh nek miturut jadwal. Saged panjenengan tutup mangke sak sampun kula
pungkasi kanthi sholat suruh ingkang dereng batal wajib sholat 2 rakaat lagi mungkin beli sayur gratis kalian pokola panitia kadang mugi-mugi saged pinanggih malih wonten kesempatan sanesipun ingkang rayi itu pungkasi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi